Hai urang hanam kumat hati kepada urusan dunia, nya semakin le nilai pahala ibadah gaknya ba Allah. Munya urang kumat hati ibadah dunia, kadang-kadang sekedar sah tegai ibadat kepubut. Pahala kurang ataupun bahkan cik ana, sah gugur kewajiban mentang. Tapi urang zahid yang kejut beda sikret tasbih ke baca le gaknya dengan sikret tasbih tak baca le katanya. Yang kejut le urung-urungnya apabila gelit jin dengan ayat-ayat Allah iplung jin. Itanya talik jin dengan ayat-ayat Allah diruru le jin. Makin gak takun makin gak ikut lagi. Pasal kita baca, pasal lebih baca lagi. Yang kejut beda ajian, beda kekuatan iman, kekuatan ilmu, mahabbah gaknya beda, zahid gaknya beda. Kenapa beda ajian? Bari keput dari Rayub dan daripada Umar radhiyallahu anhu, ya, dipegah oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, nekun le Sayyidina Umar, apa kata beliau? Ya, jikalau ada keduanya, yakni dunia dan akhirat, jikalau ada keduanya, yakni dunia dan akhirat, berhimpun keduanya bagi seseorang yang lain daripadaku, niscaya berhimpun keduanya bagiku. Ya, bagi barang yang diberi Allah Ta'ala akan daku daripada quwah dan lembut. Ya, menurut begah Sayyidina Umar, sing kira dunia dan akhiratnya itu musapat bagi orang lain, kelun musapat sih ke bagah. Kalau kita coba untuk musapat urusan dunia, urusan akhirat haitim. Yang kerja apabila tiga tak talik dunia, yang urusan akhirat tertinggal tanya. Nyamban. Begitu juga apabila kita tak peduli tentang urusan akhirat, hanya urusan dunia tentu saja juga ketinggalan dan hana sempat untuk lalu katanya dalam urusan dunia. Karena kata pelaloro dalam urusan akhirat. Karena jika mungkin itu sempat dua bohnya. Ya, maka diberi Allah Ta'ala akan daku daripada quwah dan lembut. Ada je mana aku berkata, singkirat orang lain jika sempat dunia dan akhirat, bagi long item sempat dunia dan akhirat. Lun nagebi cik li Allah Ta'ala kekuatan dan kelembutan. Nanjuk li Allah Ta'ala kelung. Menyamanan long juga akan dapat lumsapat dunia dan akhirat. Ini pertanda yang bahwa haitim macamnya sibuk buat urusan dunia, nyo tentu urusan akhirat akan ketinggalan. Tentu urusan dunianya pun ada dua macam. Na dunia yang halal, na dunia yang haram. Na dunia sesuatu yang sia-sia yang hana faedah untuk akhirat walaupun hana dosa. Na dunia yang sibuk dalam urusan dunia tersebut adalah jika dosa dalam dengan Allah Ta'ala. Nya ke hotel ke dunia ke langit ngembumo mana dunia hino. Perbuatan ketanyo yang sia-sia yang hana faedah, ucapan ketanyo, begitu juga perasaan-perasaan yang kita kerahkan hanya untuk urusan yang bukan mendapatkan pahala pada Allah. Semuanya itu dikatakan dengan dunia yang gekun. Memajikan mandum-mandum haram. Ya, nyamanan. Maka apabila adalah khabar yang demikian itu, maka aku pilih akan yang kekal. Ya. Maka menyolagenya berita ataupun kenyataan yang bahwa han mungkin tak sapat dunia dan akhirat, maka menyomenan bahlun pilih yang kekal mentang dan aku buangkan yang fana. Fana yakni aku ambil akan akhirat yang kekal dan aku tinggalkan akan dunia yang fana. Bunuh fana, fana menan cara gedule fana naya. Nya fana ngalih. Artinya mana bekah Sayyidina Umar. Karena waktu lungkalan haitim sapat antara dunia dan akhirat menyomenan bahlun cok mentang urusan akhirat yang kekal. Sehingga menyo akhirat yang talit, dunia juga mengikut. Tapi menyo dunia yang talit, akhiratnya akan ketinggalan. Dan urung yang kalit akhirat, geutamakan akhirat maksudnya hanya urusan dunia hana tak kumat le koknya. Walaupun urusan dunia diikut koknya, tapi hana urusan ya, hana kumat. Haitnya kasibuk buat urusan akhirat, pajan tempat perintah urusan dunia lah. Kasibuk buat urusan dunia, pajan tempat perintah urusan akhirat. Hanya kan berarti betul kamanan hanam tapu bubut pi kenyan makna haji. Sibuk buat urusan dunia yang dapat melalaikan ketanyo daripada ingat ke Tuhan, ni kanya urusan dunia yang sia-sia gekeun. Jadi di saat tanyo kasibuk buat urusan dunia, pajan tik tempat pusibuk rod buat urusan akhirat. Karena tubuh ketanyo sabar kepada Allah. Hati ketanyo juga sabar. Apabila tubuh ngati kesibuk buat urusan dunia, nya hai rempak sibuk le buat urusan akhirat. Tapi pehcok wate yang lain untuk sibuk ro buat urusan akhirat. Berarti kakek tinggal urusan dunia. Adanya dalam wate yang sabohnya menyutane sibuk ro buat urusan dunia, nya hana mungkin sibuk tanya buat urusan akhirat.
Begitu juga sebaliknya. Ya, dan adapun yang membimbangkan bagi hati, ya, yang jid kepelalu bagi hati dan iaitu batal, dan adapun yang membimbangkan bimbang lalu bagi hati dan iaitu batil, yang sesuatu yang sia-sia karena tempat berkehendak bagi barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Dan adapun yang membimbangkan bagi hati, tapi kena pegah kena ukelah padahal sambungan atas taknya likut sibuk buat urusan dunia nyuji ke lalu hati. Jadi sama dengan kan tubuh mentang yang lalu hati juga lalu hajino di saat tubuh kai pubuk but cuma lalu kan kai semikir kepada but yang kerjakan sehingga geken tu lalu tubuh dan juga lalu hati nya kena geken membimbangkan bagi hati but yang je ke lalu hati katanya dan juga tentu lalu tubuh nyan but nyan adalah geken dengan but batil sia-sia hana faedah. Karena nana pegah oleh Nabi dalam suatu hadis yang maksudnya karena tempat berkehendak bagi barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, yaitu artinya karena nana pegah oleh Nabi tempatnya itu ada disampaikan oleh Nabi di dalam suatu hadis. Kibang kepegah Nabi dalam suatu hadis, man ahabba dunyahu adzarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adzarra bi dunyahu fa atharu ma yabqa ala ma yafna fa atharu ma yabqa ala ma yafna. Lagak hadisnya oleh Nabi, barang siapa kasih akan dunianya nya memberi mudarat dengan akhiratnya. Di saat lambat tanya kapunuh urusan dunia tentu saja ham rempak fikir kepada urusan akhirat, ham rempak le fikir le ke zikir, ham rempak fikir le ke taubat, ham rempak pakan karena kata penuhi urusan dunia. Ya kenyo si barang kasau manteng kasih kepada dunia berarti memberi mudarat dengan akhirat. Kiba makna ji memberi mudarat lam wate yang bersamaannya han tempat gedenya kasih kepada akhirat walaupun tu lam wate lain sempat tak salah si urang-urangnya sibuk ngurusan dunia nyen urang sibuk ngurusan dunia han rempak bubut urusan akhirat. Begitu juga sebalik ji cuma punya sabe-sabe sibuk kakek sabe-sabe han rempak fikir urusan akhirat. Begitu juga sebalik ji. Dan barang siapa kasih akan akhirat nya memberi mudarat dengan dunianya. Si barang kasau gasih mentang dalam hal urusan akhirat nya memberi mudarat dengan dunia. Kiba makna ji yaitu karena tanya kasibuk dalam urusan akhirat tentu urusan dunia akan tersingkirkan lama tanya gada yang kejut selangkah kita meraih dunia tentu saja selangkah kita telah meninggalkan akhirat. Apabila kita berlari untuk meraih akhirat tentu saja berlari kita bagaikan kita berlari meninggalkan urusan dunia. Karena urusan akhirat dan dunia suatu perkara yang bertolak belakang. Ya lagi ya. Maka memberi bekas kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Maka memberi bekas kamu yang ke munyahino nakala watai gepu makna asaru bekas. Mana asrun memang nama makna bekasan. Tapi nama makna asaru adalah mendahulukan. Ya, mendahulukannya hanya jadi masalah. Jadi yang maksudnya anda putra kena pegang fa atharu ma yabqa ala ma yafna, maka dahulukan olehmu akan barang yang kekal di atas barang yang fana. Jadi apabila tanya tagasih kepada dunia tentu mudarat akhirat, tagasih kepada akhirat mudarat dunia, artinya han tempat dan gasih dunia karena kata gasih akhirat, maka pilih olehmu akan barang yang kekal di atas barang yang fana. Hina gubega maka memberi bekas kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Artinya apa? Berarti katanya benar bekasan akhirat, dek bekasan dunia sama sih. Ada mau tahu sagai. Artinya itu je ke mana je kita pilihlah. Apakah kita pilih urusan dunia ataupun urusan akhirat? Coba kita perhatikan siapa yang kekal. Karena kekal urusan akhirat maka pilihlah urusan akhirat. Yang sesuai lagi dipegah le Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, akhirnya maka memberi bekas kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Dia memberi bekas akhirnya pilih maksud ini ataupun memberi bekas berarti tanya yang tu yang memberi bekas berarti tanya untuk kita pilih jalan hidup katanya. Apakah sibuk buat urusan dunia ataupun sibuk buat urusan akhirat? Karena menyatakan sibuk roh buat urusan akhirat. Hai tekan urusan akhirat kan berarti tanya tu bayang tanya tidak bukan urusan akhirat sang hana pajah boleh kenyan makna urusan akhirat hana pajah boleh ana. Tanya careng bak tajaga wate tanya berarti tak sibuk rod bak urusan akhirat karena dunia yang tak pubuk itu yang dapat membantu akhirat nya secara zahir saja takkan dunia padahal nya perbuatan akhirat sih ya kan sering kali tak pegah nah gepegah dalam kitab-kitab yang lain yang bahwa
apabila perbuatan-perbuatan dunia yang dengan perbuatan dunia itu bagus niat, tentu saja sibuk buat urusan dunia untuk membantu urusan akhirat, nyan adalah urusan akhirat dikira. Sibuk buat urusan akhirat yang padahalnya untuk meraih dunia, nyan hanya sebagai bayang-bayang buat dunia mentang. Hana faedah tepu. Ya, nya ke bet terbayang wate ke buka. Nya punya sibuk buat urusan akhirat, merezeki han repot mita, nya membu han repot baju, kenyan yang nak berah ini. Carang-carang lah tanya dalam putakeun bak terhadapi bak sibuk dalam urusan dunia dan juga bak tak imbangi dengan urusan akhirat. Jarang-jarang lah tanya nan kiban. Ya, dan barang siapa kasih akan akhirat, maka memberi bekas kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Maka nyatalah bagi kamu bahwasanya apabila membimbangkan zahirmu dengan dunia dan batinmu dengan kehendaknya. Ya, jadi jelaslah bagi kita apabila tubuh kita sibuk dalam urusan dunia, tentu saja hati kita juga sibuk dengan kehendak-kehendak daripada urusan dunia itu sendiri. Hajino di saat tubuh kita kasih tapi sibuk dalam urusan dunia, tentu saja hati kita kayak semike pakai balom jih yang akan dikerjakan tubuh lalu hati disemike dengan hati yang akan lalu kita nyonya kehendaknya, maka tiada mudah bagimu ibadat dengan haknya. Munyo kamenan han mudah bagi kita untuk tunaikan ibadat sebagaimana semestinya. Karena ibadat yang dikurja bak kita beribadat lagi yang prosedur drawai, lagi yang semesti drawai, nyugukeun dengan haknya. Tunailah ibadat sebagaimana haknya ibadat. Nah, sibuk bak urusan dunia mengilmi han terempak mita, walaupun merempak pupuk ibadat, han berarti ibadat yang tak pupuknya hana tertunai lagi hak drawai. Kanya kau benar ji? Karena uronyo gedanyo kadang-kadang sangat terdahulukan ibadat daripada mita ilmu. Mita ilmu tanyo tak kesampingkan. Pajan-pajan nawate tajak punya ibadat ke rutin dah puput. Kadang-kadang ilmu untuk puput ibadatnya golong tip. Gekira hana ibadat sik tanyo. Kena ibadatnya. Dan adapun apabila zahid ataupun zuhud engkau padanya, zuhud hanam kumat, hanam kumat ngurusan dunia. Han lalu ditanya urusan dunia. Walaupun kita tak kerjakan dunia untuk membantu akhirat tanya, si payah tak kerja kan? Kiba mungkin han mungkin tak kerja tanya. Tacok dunia untuk membantu akhirat tanya pi udip dalam dunia. Urusan dunia sangat kita butuhkan. Kadang-kadang perlu kepada makan, perlu kepadanya macam-macam lah. Adapun apabila zahid engkau padanya, maka dapat selesai engkau dengan zahir engkau dan batin engkau. Mudah bagimu ibadat akan haknya. Di saat hanam kumat tak tanya dengan urusan dunia, hanam kumat tak kena ju. Mana zahid hanam kumat hati yang amfum ju zahid. Zuhud. Ya, zuhud ataupun zahid hanam kumat hati. Nang hana sama hana masalah. Bak watenyan ke getanyo lempang zahir dan batin getanyo untuk tak kerja ibadat. Sesuai lagi hak-hak yang dituntut oleh ibadat itu sendiri. Bahkan karena hanam kumat tak urusan dunia. Tapi menyum kumak urusan dunia yang saputan beres kita nyubak ibadat tu. Karena hati dan tubuh kita kata pakai untuk sibuk buat urusan dunia. Nyokonyo dunia yang menjadi penghalang bagi kita untuk tak ibadat, caranya adalah dengan zahid kepada. Dunia adalah rintangan yang pertama, godaan kena. Godaan yang pertama sehingga kita harus buat pupuk ibadat. Caranya adalah zahid. Zahid itulah hana mukuman hati buat urusan dunia. Teman tu jalan-jalan yang membawa kita kepada zahid mungkin tu naga berhauke, yaitu mengingat yang bahawa dunia itu hana faedah untuk akhirat, bahawa sibuk buat urusan dunia rupanya dapat menghantarkan kita kepada melarat. Di dunia kan kadih melarat tu, lebih-lebih lah melarat matematik deh lah lagi kan. Maka ji menyokon dengan ilmu nyen han akan item deh teman-teman. Ahlinya beramal lah. Tetapi menolong akan dikau dengan segala makna tetapi bahkan artinya mana kena pegang. Maka tanyo ka zahid, tanyo ka hanam kuman hati kepada urusan dunia, mudah zahir dan batin ketanyo untuk mengerjakan ibadat, bahkan membantu segala anggota tubuh ketanyo atih tak kerja ibadat. Hai zahir si tubuh anggota tubuh cuma gekeun lam tetapi lam menolong akan dikau segala anggota engkau atasnya. Tubuh ketanyo, anggota zahir ketanyo akan membantu ketanyo untuk menselesaikan ibadah yang ketanyo kerjakan. Karena kahanam kumat hati, pada hanam kumat hati kahanam masalah laudip. Acim yang kumat hati,
kepada pu mantang yang kuma ate nya cukup masalah ada yang ada yang kuma ate yan munyo hanam kuma ate hanam masalah sapu tak masalah. Tu mai tanya orangnya pada debakah baik kuma ate membak ibadat tanda kuma ate nya kan masalah lain tu mai kaken. Hana mana iji yan ka nyo adalah mantang tanya dalam alasan yang pertama kenapa diperintahkan buzahid katanya ataupun bubek kuma ate kepada urusan dunia supaya alasan yang pertama supaya katanya dapat terselesaikan ibadat. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, hamba itu apabila zahid ia di dalam dunia terangkatlah hatinya dengan hikmah, terangkat teranglah hatinya dengan hikmah dan menolong segala anggotanya dengan ibadah. Menyotanya hanam kuman ati ba urusan dunia nyo oleh Allah Taala geterangi hati katanya dengan hikmah. Semuanya itu akan nampak ba katanya. Hikmah ini termasuk faedah-faedah daripada ilmu katanya akan kita dapatkan. Ilmu wate kaidu ba tubuh katanya akan deh nyata bagi katanya, nyata dunia, nyata akhirat bagi katanya, nyata dalam pandangan katanya. Tah yang lebih penting, tah yang lebih bermanfaat bagi katanya deh. Nya persih kan lagi deh ba urang hana galak kepada mainan anak min. Mainan anak min putrai le. Mainan motor remote eji kero halian duduk badana balik-balik main abe kero. Itanyo yang raya hana lagi yang galak tu. Kan deh nyan hina, deh nyan rendah, deh nyan jijik, nyan deh eji hana deh. Karena pakat ji mukoma ate bak watanya yang kekenan. Yang kejik ketanyo-tanyo yang awam, tanyo-tanyo manusia awam, manusia yang sedikit ilmu, manusia yang sedikit amal, wate pandang le urung saleh ke ketanyo cukup jijik ke. Pakan ketanyo sibuk bak urusan yang hana perle untuk akhirat. Nya urungnya nyo kenyo kan diterangi oleh nur hikmah daripada Allah Taala. Sehingga ada mantang menurut pertumbuhan ketanyo, ka menurut menan mukuma ate ketanyo. Itanyo masa anak mit putra yang galak tu lewat masa anak mit nyan ka remaja bacu ah galak tu le nabe lagi ada mit oi kalen lewat iatih nyan ka jijik kepada aje nya masa-masa apakah masa SMP masa SMA tanyo pula habis sekolahnya kataken bak baje ka coret-coret baje tanya jino piasan anak mit lagi nyan mentang hawa te galak lagi nyan lem hanale tapi masanya yang kenya yang paling hebat yang terasakan tanyo kenangan yang luar biasa bak tanya yang kenya yang gad bak tanyo padai uronyo tak hana faedah sapu nya baik nak fikir tunggu berarti na pengalamannya hana lu ubak urang lain ni longan baik nak fikirnya na masa coret-coret baje kok zaman hana masanya tak sagainya lagi nyan pada tamat sekolah haba urang tu raya ejak sekolah lu hana raya lu ejak sekolah sabab hana mak SMA pi makanya hana masa SMA yang coret-coret baje nyan wate habis sekolah kana tak teken kok jai teken labu je nya kan satu kenangan satu yang terindah bagi awak nyan wate keneleuh sekolah je itanya wate tak urangnya pakai ban kan cukup jijik dia laganya menokuh urung-urung saleh wate kalan kehidupan tanyo yang sibuk ngurusan dunia. Nya mana ini apakah sibuk ngurusan dunia lalu tubuh bak cari dunia sehingga tinggal akhirat lalu tanyo bak taduk tak pegah yang hana faedah tak semikir yang hana berfaedah urungnya kan diterangi oleh nur hikmah daripada Allah Ta'ala. Nur hikmahnya yang dapat gepandang sesuatu yang hebat lah muka goknya menurut selera lah takun urung salehnya selera goknya tinggi goknya selera makrifah kepada Allah selera dekat dengan Allah selera dalam mahabbah dalam zikir-zikir itu kanya selera tu itanya keliling Aceh selera ditanya kanya selera tanya ditanya selera tanya urungnya hana menggalak kita tanya kanya dekat dengan Allah itulah yang dirasakan yang nikmat ya, jadi menurut idian menan kan lagi menurut pertumbuhan anak mit menan tingkatan ditanya kau menan sit begitu juga urung-urung saleh kita berkatanya urung alim ada pandang kekalan katanya yang awam tanya urung awam sedikit ilmu sedikit ibadahnya tanya urung awam sehingga menan kerendahnya katanya kata kalian yang kejut kadang-kadang kan udah tak kalian mesti kan tak baca dalam sejarah ataupun tak lah belum jinukan kamu dah kan untuk kisah-kisah para wali tak baca sejarah para wali gaknya kadang-kadang tak merempok ngesera urung tak ketong jura bini hurungnya karena gak anggap deh bak mata gaknya nyan kan manusia kadang si kameng deh hai urung hana semayang nyan deh kan manusia pokoknya kameng pun daleh mang gitu jura bini kameng kagak anggap juga urang karena lagi yang kehinan deh bagaknya sesuatu yang hana deh bak katanya cuma baik tak contoh katanya untuk merempok urung tak tahu ke urung ikan jawai katanya
Nampak kan? Baik menanti. Jadi yang perlu pegah, pegah contoh-contoh laginya yang bahwa begitulah urangnya dapat gepandang, yang lain hina rendah. Itanya urangnya karena hukuman ati kepada urusan dunia, nya hana dih rendah, hana dihina, hana jijik atanya hiji. Ka. Jadi yang perlu pegah ini nyokenyo ne pegah li Salman Al-Farisi luar biasa tanya pegah. Ne pegah li Salman Al-Farisi, hamba itu apabila zahid ia dalam dunia, yaitu seorang hamba apabila hana hukuman ati kepada urusan dunia, nyo bak watenyan ke terang hatinya dengan hikmah, dengan nur hikmah. Nur hikmahnya kita dapat memandang sesuatu hina atanya. Rendah atanya. Deh hikmah deh mandum-mandum faedah-faedahnya mandum-mandum deh kan. Ya, dan menolong segala anggotanya dengan ibadah. Di saat kaduh teh yang rendah, teh yang berfaedah, nyokuh anggota tubuh goknyan bak watenyan dapat membantu untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Taala. Ya, Kak. Nyan baru habis alasan yang pertama, yaitu godaan getanyo dalam mudib. Yang pertama adalah dalam berbuat ibadah. Yang pertama adalah dunia. Caranya dengan zahid. Kenapa? Yang pertama supaya kita dapat menselesaikan ibadah, supaya enggak dapat kerjakan ibadat. Dan perkara yang kedua, pakan getanya guyu zahid, nyahina masalah haji. Pakan bu zahid tu bebek mukuma ati dalam urusan dunia daripada dua perkara yang wajib ia, yaitu zuhud di dalam dunia. Perkara yang kedua di dalam dua perkara yang wajib ia zahid di dalam dunia karena bahwasanya membanyak harta, membanyak harga amalnya dan membesarkan kadarnya dan memuliakan dia. Yang kerja ibadat baik tak anggap sama mendung. Tanya tak pupuk ibadat, urung alim ke pupuk ibadat, ulama ke pupuk ibadat, urung saleh ke pupuk ibadatnya nilai ibadat sama ba Allah. Tanya tadeng dalam sabuh jamaahnya nilai ibadat ba Allah Taala hansaban. Ka, walaupun fala jamaah merempak nyepak ke berah yaitu keputujuan getanya zahid dalam urusan dunia, geyubu zuhud supaya kewajib apa ke yaitu daripada dua perkara yang wajib ia zuhud di dalam dunia karena keduanya. Yang kedua adalah bahwasanya membanyak harga amal supaya nilai amal getanya le ba Allah Taala, le harga muyum mutamah mendapat nilai plus tak menuju ba Allah Taala dalam amal getanya. Jadi mutu ibadah getanya luar biasa ba Allah Taala. Ibadah getanya hana menang-menang katingkat katinggi lah mendapat pahala yang besar. Hai urang hana mukuma ati kepada urusan dunia, nya semakin le nilai pahala ibadah gotnya ba Allah. Monya urang mukuma ati ibadah dunia kadang-kadang sekedar sah tegak ibadah ke pubut, pahala kurang ataupun bahkan cik ana sah gugur kewajiban mentang. Tapi urang zahid yang kecil beda secret tasbih ke baca legotnya dengan secret tasbih tak baca lagi kitanya. Yang kejut le urung-urungnya apabila gelit jin dengan ayat-ayat Allah iplung jin. Itanya talik jin dengan ayat-ayat Allah diruru le jin. Makin gak takun makin gak ikut le jin. Pasal kita baca pasal lah baca le jin. Yang kejut beda jian. Beda kekuatan iman, kekuatan ilmu, mahabbah gaknya beda zahid gaknya. Nya beda. Kenapa beda jian? Nyemban ka. Jadi nyatnya mantau sebagai perbandingan. Jadi hino yang perhatian buah putra harga dari ibadah getanyo, nilai ibadah getanyo bertambah banyak pada Allah Taala. Tanyo yang tanyo ya hanam kuma ati dalam urusan dunia. Hanam kuma ati itu dan membesarkan kadarnya, besar derajat dalam pandangan Allah. Yang kejut tinggi derajat urung-urung yang zahid dalam pandangan Allah tak banding daripada urung yang sibuk dalam urusan dunia. Dan memuliakan dia, dan Allah Ta'ala pun gepu mulia sehingga mereka itu mulia. Yang kerja urung saleh mulianya gebile Tuhan, walaupun manusia hanai pemulia ube'na ji caci tetap rendah gotnya. Nekalan dikna ji caci ulama na rendah ulama hana tetap dikirim oleh Allah Ta'ala urung lain untuk bela ulama yan urung salehnya nya tetap laginya ini karena urung yang gepu mulia oleh Allah Ta'ala mereka itu tidak akan rendah walaupun mentigom dunia manusia direndahkan. Begitu juga sebaliknya. Lagi kafe direndahkan derajat urang direndahkan derajat Nabi kana ibgah Nabi hanapah ibgah nya na buku yai karang di kafe lagi nya na buku yai karang di kafe Nabi Muhammad itu adalah menderita penyakit jiwa nyamban naudzubillah hanya kan direndahkan tetapi bahkan oleh Allah Taala sebahagian kafe yang lain bahkan ke sebahagian kokjai kafe-kafe yang lain geputunya oleh Allah Taala ke kafenya bahwa Nabi Muhammad rupanya manusia yang sukses dalam dunia. Dalam memerintah dia sukses, urusan dunia sukses, mandum sukses.
Jadi sama dengan gepeduh oleh Allah Ta'ala hebat Nabi Muhammad. Sehingga yang pernah tanya bukan putra tanya, orang yang kagak angkat derajat oleh Allah Ta'ala, ube'ikna manusia direndahkan, tetap maha rendah. Begitulah urung zahidnya. Urung zahidnya, urung yang gak angkat derajat oleh Allah Ta'ala. Urung yang kau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya ubena urung lain haid direndahkan. Wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Wa innahu la yadhillu mawalait. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu la yadhillu, tidak akan merendahkan ia akan siapa-siapa yang ia tinggikan. Mawalait artinya tidak akan gerendahkan oleh Allah Ta'ala urung-urung yang kagebi wilayah, kagak tinggikan derajat oleh Allah. Wala ya'izzu, dan tidak akan meninggikan ianya Allah Ta'ala. Wala ya'izzu man adait, orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai dia baca ada deputan kadang yang berlai berdepu sih. Wala ya'izzu wala yadhillu mawalait, zillun hina, rendah. Tidak akan rendah orang-orang yang telah ditinggikan oleh Allah Ta'ala, dan tidak akan tinggi orang-orang yang akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang hikmah yang kedua ataupun alasan yang kedua diperintahkan bak getanyo, yaitu untuk zahid supaya amal ataupun harga ibadah getanyo bertambah bak Allah Ta'ala. Nilai fahalanya semakin bertambah. Gejit semakin zuhud ati uru nya semakin le nilai pahala. Semakin ikhlas, semakin zahid, semakin khusyuk, semakin bertambah iman, sempurna ilmunya, nyetok kenan penilaian Tuhan. Hai mutanyo mentang uranyo tak buka perlombaan anak mit, tanyo sebagai dewan juri, nya dewan juri kan di satu sisi ta nilai ji. Munyo dinilai oleh penonton lagak tak berapa. Padahal adab ji buno dalam cara jakji, cara mentakzimi dewan jurinya, bagaimana berjalan di hadapan dewan juri, mudah-mudahanlah olehnya cara duduk di atas mimbar, menyetilawah, cara memegang Al-Quran, kan penuh adab, kenarat ketinjau, kan gelagak irama mentang, dan kan jih pidato mentang yang dinilai. Walaupun dalam pandangan kita, cukup hebat jih pidato, sang jih merupakan juara sah, padahal menjuara apa tak merupakan keji, menjuara harapan tak merupakan keji, karena dewan jurinya le sisi yang dinilai. Begitulah pula Allah Ta'ala yang lebih-lebih haluh na penilaian ba Allah Ta'ala. Yang kejutkan secara zahir takalan kasaleh ke mentang, munyo ati cukup raya salah mentang. Jadi sama dengan Allah wate genilai, zahir juga dinilai, batin juga dinilai. Jadi ibadah kitanya baru bermutu, ati kitanya zahid, ati kitanya ikhlas. Oleh yang kitanya punya ilmu untuk menyempurnakan ibadah. Yang kejut pertama si ilmu ile, bubereh ile. Nya ikhlas cukup ikhlas. Ilmetan hana si bereh rusak sit. Ilmu le untuk kesah le pun ilmu. Oleh zahid katanya, hanu kuma ate kepada urusan dunia. Oleh ikhlas katanya. Nya lagi. Nya adalah sangat menentukan untuk banyaknya nilai pahala daripada ibadah yang dia kerjakan. Nyokonyo tak pekah bunuh ibadah yang tak kerjakan le katanya uronyo hansaban nilai dari lagi ibadah yang dikerja oleh para ulama, le urung hebat-hebat, le urung-urung yang saleh. Nyamban. Itanya berlaku tu, berlakunya nilai pahala bak Tuhan. Karena nyuku maka sanya telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi nani pegah dalam suatu hadis, rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahri abadan sarmada. Dua rakaat daripada laki-laki yang alim telefon kedahulu alim benar ilmu. Dua rakaat semayang yai kerja le urung yang alim punya ilmu le ilmu cara semayang, ilmu syarat semayang, ilmu teh yang menjadi rukun sembahyang, teh yang mendapat yang kebatu semayang, bereh dalam bacaan-bacaan dalam solat, yang sangat menentukan untuk sah solat kitanya oleh yang ke alim ke oleh alim zahid. Zahidlah hatinya, zahidin qalbuhu, zahidlah hatinya, zuhud ate handam kumat dengan urusan dunia. Bukan dia itu tidak mengambil urusan dunia untuk membantu akhirat, najih icak urusan dunia untuk membantu akhirat, tapi handam kumat ate na ngahana santut sehingga rela terhadap keputusan Allah kiban yang nijuk keji. Bukan dia itu tidak berusaha. Adakah mana ji? Dan kan hanjit kaya. Lagi Nabi Sulaiman, apakah Nabi Sulaiman hana takkan urung zahid? Pak nena hana urung zahid, cukup zahid Nabi Sulaiman. Cukup zuhud Nabi Sulaiman. Tapi dinai goknya kekayaan ke. Luar biasa nijuk Allah Taala. Sampai angin dapat ditundukkan. Pulau yang lain, angin yang hendak tahu
dapat anginnya tunduk kepada Nabi Sulaiman, di bawah perintah Nabi Sulaiman. Luar biasa. Apakah dia tidak zahid? Luar biasa zahidnya. Nyokonyo ibadat 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang alim, lagi orang yang zuhud hati, nyo lebih ged dan lebih gegasih le Allah. Makna terlebih kasih kepada Allah Ta'ala, lebih gegalak gegasih le Allah tabanding daripada ibadat orang yang berbuat ibadah hingga akhir semasa-masa dan semasa-masanya. Ya, artinya berarti mana perbandingan? Ibadat 2 rakaat, ibadat orang yang alim yang zahid lebih negasih, lebih mulia, lebih ged dalam pandangan Allah tabanding ibadat orang lain yang hana zahid. Nyokenan perbandingan di walaupun ibadatnya ni semasa-masa ila akhir dahri sampai habis kiamat ipubut abadan pi selama-lama sarmada selama-lama semasa-masa zikun angke hingga akhir semasa-masa dan semasa-masanya. Maka apabila adalah ibadat itu memulia ia dan banyak dengan yang demikian itu, maka sebenarnya lah bagi orang yang menuntut ibadat bahwa ia zahid akan dunia dan bersunyi daripadanya. Yang kemudian ada jud ke pegah karena lagi yang tak pahami bahwa nilai ibadah katanya menjadi banyak tergantung arti katanya zahid dengan urusan dunia menyemenan. Sebenarnya lah yang sesungguhnya cara yang kita tempuh di dalam melakukan ibadah itulah dengan cara berzahid terhadap dunia. Bila tak sibuk kepada urusan dunia sehingga dengan kesibukan tersebut katanya gadah bahagian akhirat katanya. Minta rezeki tapi bergantung hati kepada Allah Ta'ala sehingga meri je orang punya bergantung hati dalam segala hal kepada Allah Ta'ala, rela atas keputusan Allah. Rezeki orangnya ke mana ke bila Allah. Dia kena pengut tu segaga. Rupanya mana ke bila Allah. Sehingga terkem dia tidak kena pengut tu. Waktu orangnya tanya semajih nak bahagian masing-masing kan nak bahagian roh. Dia kata merupakan bahagian kecok le orang lain. Nyendeh ba ati katanya. Pakon karena nak ilmu pak buno. Deh dapat kita padak. Sehingga kadang-kadang terkem dia tidak han je kebencian yang ji. Yang kejap menurut orangnya cara mensikapi. Persih katanya waktu nak le orang kana. Ladum waktu nak le orang tabalah nak ladum terkem tu. Berarti begitulah cara hidupnya. Cara-cara yang ditempuh berarti menang, berarti laganya. Orang lain kai kem, jika hana-hana tekem, hai benar tekem maka itu menang iji. Kan laganya iji. Jadi beda cara mensikapi je. Yang menurut rod masing-masing iji. Menurut ilmunya, menurut bagaimana zahidnya, mukumat atenya, nya sangat tergantung. Maka jika engkau kata apa makna zahid padanya dan hakikat yang demikian itu, jauh baru kupegah. Kabunokon kabah zahid nyo baru pertanyaan bagaimana yang dikatakan dengan zuhud ataupun zahid. Teman tapu makna jupun buno tetap pegah ngak mupom le becut. Zuhud yang ke hanam kumat ati, kan hana tak kerja, kan hana tak pejobu. Hanam kumat ati. Ya, hanam kumat ati. Tanya si gaga nak tajak, memang ka perle tajak. Si gaga perle tapajuh, memang ka perle tapajuh. Tak miliki ya tanya, memang keperluan untuk tak miliki untuk membantu tanya. Karena jino mesti tak nak pegah kan. Oh munyo menai tanya sampai tak duk lang beli ro, tak zuhud ro kahana, hana mesti duk lang beli je. Lagi bak bek takkan bak masalah zahid, bak masalah uzlah sendiri, hana mesti peh tak duk lang gudong-gudong gedeh ro tu. Hidih tanya tak ibadat-ibadat sabak ngak uzlah ke kanana hana mesti. Entuknya nak kantuk bak-bak bro je. Walaupun na salah sabuh bahagian uzlah laginya tetapi hana mesti menan. Menurut urang je. Menan cara tempuh. Maka ketahui olehmu bahwasanya zahid itu pada ulama kami rahimahullahu taala, zahidnya adalah gepegah ile golong gepegah takrif, golong gepegah definisi. Zahid itu daripada bahwasanya zahid itu pada ulama kami rahimahullahu taala dua zahidnya. Nah dua macam yang gepegah ile. Yang kagak bagi zuhud. Zuhud itu ada dua macam. Satu zuhud yang makdur, yakni yang kuasa bagi hamba, dan yang kedua zuhud yang tiada kuasa bagi hamba. Yang kalian, yang kejut na tingkatan draw bet dak fikir tanya. Nyamnyo lagi yang dapat zuhud draw sangka hae. Na zuhud yang na zuhud hae tingkatan tinggi. Jino tanik zuhud lagi urung yang hebat-hebat ile. Tah urung hebat. Lagi para ulia-ulia Allah. Kadang kalau dapat zuhud lagi kan. Walaupun tu bisa saja truk kepada zuhudnya. Tapi untuk dasar relate tiada makdur, hana kuasa. Nah zuhud yang mampu tak kerjakan lagi tanya, dapat kita dapatkan zuhudnya. Nah zuhud yang memang han kuasa kita untuk tak dapatkan zuhudnya. Nah lagi kan.
Walaupun tak kan watai urayan ji zuhud yang hana kuasa untuk terdapatkan, apabila tertempuh langkah-langkah daripada zuhud yang kuasa terdapatkan, nanti akan teruk kepada zuhud yang tingkat tinggi teruk ya. Tapi tingkat pun zuhud macam kok berat punya masalah zuhud. Maka zahid yang kuasa bagi hamba, zuhud yang kuasa bagi hamba, di antaranya itu ada 3 perkara. Yang zuhud macam kala. Zuhud yang mampu dilakukan oleh hamba nalih macam. Teman tak utro tentu nyo tak mesti macam tan, berarti mesti pukul nai dah. Padahal lain macamnya zuhud yang umum manusia biasa saja dikerjakan, nyo ditempuh jalan zuhudnya. Maka zahid yang kuasa bagi hamba itu 3 perkara. Pertama, meninggalkan menuntut bagi mafqud fakid, sesuatu yang hilang. Pandai teman mafqudnya daripada dunia, tinggal daripada mencari urusan dunia ya hana faedah, ya hana manfaat, ya hana perlay. Minta rezeki untuk tujuannya adalah untuk jalan taat, membantu taat hanya kepada Tuhan. Uronyo tak tergedi lebih daripada ukurannya yang kira-kira je hana perlay, pakai wate ataupun infak untuk kebaikan. Meninggalkan mencari menuntut bagi yang hana perlay daripada urusan dunia. Makna mafqud kan nyaho juga, yakni meninggalkan menuntut yang tiada. Makna mafqud kan tiada kan ada yang sia-sia, hana faedah, hana manfaat. Nya lagi kan. Apabila hana perlay kakak hana mitale. Apabila hana perlay, junun dituntut oleh keadaan payah mencari untuk memperbanyak infak. Atau orangnya baik mencari-cari alasan, tapi waktu sibuk tanya dalam mencari harta dunia, padahal tinggal akhirat. Dia kata yang pakai orang sibuk tak minta rezeki, hai long sibuk lo minta rezeki ngak jelo infak, nyan punya ibadat tinggal dengan sebabnya dosa kesiknya. Karenanya goknya kan bak gemita lebih tinggal yang pokok. Padahal nyo tak tergedi goknya bereh taat kepada Allah Taala, mencari yang lebih dalam hal urusan rezeki untuk membantu agama Allah Taala, itu baik. Tapi orangnya alasan goknya untuk membantu agama Allah yang nak baganya rela. Agama Allah yang nak baganya rela. Ibadat ham rempak pubut. Orangnya menuntut ilmu ham rempak. Goknya alasan ke pakai minta rezeki untuk mencukupkan nafkah, pakai minta rezeki buk, minta rezeki. Padahal kok jai kam rempak untuk membantu agama Allah. Padahal agama Allah yang nak bakrau kan rela. Nyen tuturnya bohong berarti. Nyo kan benar yang perlu pakai hino. Yaitu meninggalkan sesuatu yang hana faedah le dalam urusan dunia. Cuma sagai digedi-gemita untuk membantu koknya jalan taat kepada Allah Taala. Yang pertamanya kan bagi manusia untuk dikerjakan, walaupun manusianya hana kerja ile. Tapi yang perlu pegang hanya kan secara umum meninggalkan mencari sesuatu yang hana faedah, hana tapuna kiranya. Mana mafqud kan sesuatu yang fakid, sesuatu yang binasa, yang gaduh. Putah perkara yang ada, yaitu urusan dunia yang hanya berfaedah untuk akhirat. Kanya yang sia-sia. Punya urusan dunia yang berfaedah untuk akhirat, yang enggak ada haji. Haji ke nilai pahala. Dan yang kedua, tekedi pun kana sajan tu kata mita. Kana sajan menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Cok ada yang kana infak. Menyo hana golom infak berarti ada yang kananya macam kumate. Sampai lagi kan. Yaitu menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Teh yang kata himpun, yang kata pesapat, yang kana sajan katanya, atanya jadikan dia itu sebagai penunjang akhirat katanya. Dengan cara memang perlu untuk infak kemana ini? Ada yang kana. Olian tekedina yang atahana lain, yang katanya hana tabutuhkan, ya hukulam. Ketiga, meninggalkan kehendaknya dan ikhtiarnya. Kehendaknya apa? Kehendaknya untuk mencari yang lain yang hana tak perlu, yang tidak butuh, yang kena anda pertempatkan. Sama dengan yaitu yang pertama sekali adalah meninggalkan mencari ada yang kasib, ada hana perlu. Yang kedua, ada tegedina sajan, nya atanya geyu infak. Yang kedua, ada lain hana li berkehendak tu. Karena adanya hana faedah. Hanya kejut hanjut katanya tak anggap ataupun tak rendahkan urung-urung yang tidak mencari dalam urusan dunia. Goknya hana minta rezeki. Goknya sibuk orang buat urusan akhirat. Padahal ngata yang kana gejut oleh Allah Taala kamu mada untuk melangsungkan kehidupan ke, untuk biaya keluarga ke. Sehingga tak anggap goknya rendah. Karena apa kan? Karena hana mencari ilainya hana god. Karena mencarinya pun kan wajib.
Cuma sagai munyo kajut ke jalan suatu ibadah katanya lagi mencukupkan nafkah untuk membantu agama Allah Taala, hinan hidup pahala yang luar biasa ba Allah dalam mencarinya. Cuma mencari tapi dapat menghilangkan akhirat katanya, nya rusak. Ya, nyo ke le macam ile iaitu zahid yang makdur ke begah. Nyo kuasa bagi seorang hamba. Tapi nyo etno manteng sebab mentuk na zahid yang tiada makdur. Jadi dengan gepegah le bahagiannya nyo kamu form zuhud juga katanya. Maka ji secara umum apa makna zuhud le katanya hanam kuman ati kan hanjit apa bu. Kan hanjit amida rezeki hanam kuman ati katanya kepada urusan dunia nang hana santut katanya sehingga hote kana tegedi pun tanek juk hanam kuman ba ati te nyen zahid ke kenente. Jadi menurut tingkatan ro ji karena kan sabah tingkat tanek puzuhud ertak katanya belagi urung yang saleh taat ke deh lagi para wali lagi ulama-ulama golong tedak kagak berlaku ro tu ya berlaku tingkatan ro tu zahidnya ya nyen ka nya ina mentan dapat kira-kira yang perlu tanya. Jadi berarti dunia adalah perkara yang bermanfaat bagi banyak untuk akhirat. Ya. Sedangkan zahid adalah perkara yang bermanfaat di dunia. Hanam koma ati dunia. Jadi kullu syai'in alamatu. Jadi pada tanda-tanda urun yang bermanfaat di dunia dan tanda-tanda urun gadin yang hidup mudunya. Oh, berarti tanda goknya hanalim kuma ati kepada dunia. Iji urung hanam kuma ati kepada dunia adalah hana sibuk le lah urusan dunia. Yang pertama, ada kala goknya hanale deh tadinga gepegah-pegah ke urusan dunianya tanda hanam kuman. Atau biasa hiji ke tanda haji urung menyum kuman ati kepada sesuatu gepubut untuk mendapatkan sesuatu ataupun hana gepubut tapi gepegah-pegah nya termasuk. Artinya urung yang mukuman urusan dengan urusan dunia isghal koknya ngurusan dunia. Ini salah satu tanda sibuk ngurusan dunia. Ohnya kok jina urung gasinnya igoknya tanda mukumat goknya ke urusan dunia tapi otak sapu tanah goknya gepegah-pegah. Ada kendu muronyo urung otak goknya sansang zahid ge. Padahal lamate ge puno urusan dunia mukumat bae sapu tanah sajan ge. Boleh jadi urung yang na sajan hana mukumat ati ge tentang yang kana sajan ge dan boleh jadi urung yang hana sapuna sajan urungnya yang paling berat mukumat ati ge. Haitanya sapu tanah te tapi itanya dumpu tingat te. Tingat te bunanyo, tingat te bunaji mukumat ati ke yang ji, mukumat ati ke yang ji. Nya kam mukumat ati sikit bae saputan. Ikutnya dumpu na ke sapu tan hana masalah sapu ngata yang nanya nya hana mukumat ati keun. Jadi yang je ke tanda je yang ke lagi uraian ni kali kebuah helikopternya menjadi tandanya. Urung tanda mukuma ate kepada sesuatu, sibuk anggota lahir goknya untuk mencari sesuatu tersebut ataupun sibuk pikiran goknya ataupun putakeun lemah tanda lewat ucapan-ucapan goknya yang bahwa goknya gegasih kepada sesuatunya. Lemah biasa yang kenya tanda aja. Sehingga tinggal perkara yang lain. Bak cari ada yang mukumat ate goknya bunuh. Nya dalam uraian ni pak kamar pe pak menuju ke tanda. Ya. Gimana cara tanya harus bersikap cinta kepada akhirat nah? Cinta kepada akhirat dan benci kepada urusan dunia. Nyo sebenarnya kan sikap-sikapnyo getanyo berdapat dipandang liati getanyo faedah-faedah daripada akhirat itu sendiri. Dan ancaman-ancaman apabila getanyo hana galak kepada akhirat. Perkara akhirat adalah perkara yang wajib mesti kita kerjakan karena ada perintah Allah yang wajib, ada perintah Allah yang sunat getanyo kerjakan. Nya kan perkara akhirat mandum-mandum yang apabila hanta puput atanya ada ancaman-ancaman dilikut sehingga getanyo membiasakan untuk puput sehingga timuh kepada cinta. Itanya uronyo munyo hana tapo biasakan bak puput ibadahnya hai tim galak. Tanya tanik mita uronyo kan berteka galak aju bak sesuatunya hanakan item karena nafsu tanyo tetap bertolak belakang. Kiban cara getanyo begalak jino dak itanyo bak urusan akhirat. Cara begalak bak urusan akhirat betatandro tu. Taprang hana galaknya, perasaan hana galak untuk tapubuk urusan akhirat. Di saat kata biasa hinan keh kadeh mangan. Di saat kadeh nikmat hinan nya hana galak kero untuk kepada urusan dunia. Yang mana ini? Biasakan membaca Al-Quran, akan mangan, akan nikmat baca Quran. Biasakan tanya bak solat sunat, biasakan atau zikir wirid. Sehingga siga mentang hana ta wirid, katanya merasa hana mangan.
Yang pakan karena kan terpaut tubuh hidanya dan hati hidanya kepada zikir yang terkerjakan bunuh, yang biasakan. Tapi menyo tapre hidanya pajantruk nyo haitim. Jadi bagaimana caranya? Caranya lawan tiput bee, nyo cara haji. Karena itanya uronyo pakan hana hantat galak kepada ibadat, bahkan hanruh tak pubuk ibadat. Karena itanya tapreh jemet tak pubuk ibadat. Jemetnya hana jam pre, hana pupre, hana jantruk iji. Nyokon lawan bee. Aji ujud nyo muno ke bagaimana cara bagi itanya untuk cinta kepada akhirat. Cara untuk cinta kepada akhirat, biasakan mengerjakan ibadah. Hai ilmu si kapokok ai biasakan aju akan timuh rasa galak tu, akan timuh rasa cinta tu. Hai sesuatu yang hai tim galak di saat tadi kati trip galak kerot. Kemudian iji makanannya pada hana galak tawai. Igopnya yang gak selera itanya wate dia ajak tiga sang haik tu. Tapi duda karena kata biasa abad dapat jauh, yang ke makanannya yang paling galak tu orangnya. Karena lagi-lagian berubah rupanya karena kebiasaan muno ke dalam hal akhirat. Itanya orang hal akhirat tapi menan-menan sama dengan caranya adalah biasakan untuk mengerjakan perkara akhirat tersebut. Di samping juga ada ilmu dan bedeh bak gedanyo akibat daripada hantatim pubut perkara akhirat tersebut. Nya insyaallah gedanyo akan teka galak kerot. Lagi urung kan pakai galak goronyo getuntut ilmu aju karena kagak biasa gija. Acibek gija galak utan. Puka galak eta urung gak bedah subuh nya gak sembahyang subuh hana galak aga. Tapi hati kata biasa sang tayu ka merasa hana mangat badan teh hana da bedah subuh, merasa bersalah dengan Tuhan, merasa johana apa pakon karena nyan ka bacu-bacu igalak le itran igalak le tubuh tanyo, le jiwa le dan le badan le tubuh tanyo yan. Jumpu je menan. Nyan keban nyambai le di antara tanda-tanda ji. Ataupun langkah cara bukan tanda langkah ataupun cara-cara supaya tanyo ngak galak kepada urusan akhirat. Biasakanlah urusan akhirat tersebut. Ngak begalak kepada dunia, menyuka galak akhirat, jika benci kepada urusan dunia. Ya. Kah menyuka kajinya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.